Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 101 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 101 dari surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 101. Terkait dengan firman Allah pada ayat 101 ini, yaitu pada kalimat Dia pencipta langit dan bumi. Maksud atau artinya adalah Dia, Allah, adalah zat yang mengadakan langit dan bumi, yang menciptakannya dengan tidak ada contoh sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Mujahid dan As-Sudi. Dari sini juga al-bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu dinamakan bid'ah. Karena tidak ada contoh sebelumnya. Selanjutnya pada kalimat pada ayat 101 surah Al-An'am ini yang artinya bagaimana dia mempunyai anak. Itu maksud dari kalimat pada ayat 101 ini. Itu adalah bagaimana mungkin Allah memiliki anak padahal dia tidak mempunyai istri. Artinya seorang anak bisa ada karena adanya proses kelahiran dari dua hal yang selaras dan serasi. Sedangkan Allah tidak ada yang selaras dan serupa sedikit pun dengannya dari makhluknya. Karena dia adalah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada istri, tidak ada anak baginya. Hal ini seperti disebutkan dalam firman Allah pada surat Maryam ayat 88 sampai 95. Yang artinya, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan tersebut. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Itu yang kita bacakan tadi adalah surat Maryam ayat 88 sampai dengan 95. Selanjutnya dalam ayat 101 surat Al-An'am yang sedang kita bahas ini, di mana terdapat kalimat Allah telah berfirman, Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Maksud daripada kalimat pada ayat ini ialah Allah telah menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa zat yang telah menciptakan segala sesuatu dan sesungguhnya Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu. Maka bagaimana mungkin Dia memiliki istri dari makhluknya yang sesuai dengannya? Padahal Dia tidak ada yang serupa dengannya. Maka bagaimana mungkin Dia memiliki anak? Maha tinggi Allah atas yang demikian. Selanjutnya kita bahas ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 102 dan 103 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 102 adalah, artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu.
Selanjutnya ayat 103 surat Al-An'am, artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan tersebut, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat 102 dan 103 surat Al-An'am, maka di sini Allah telah berfirman dalam ayat 102 yang telah kita bacakan tadi, pada kalimat itulah Allah Tuhan kamu. Jadi maksud dari kalimat pada ayat ini adalah bahwa itulah Allah, zat yang telah menciptakan segala sesuatu, tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Selanjutnya kalimat pada ayat 102 surat Al-An'am tersebut, yaitu yang artinya tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Terkait dengan makna ini adalah perintah. Maka sembahlah Dia, Allah. Sembahlah Dia semata. Tidak ada sekutu baginya. Tetapkanlah untuknya sifat keesaan. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak serta istri. Tidak juga memiliki sekutu dan teman. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat 102 ini, pada ayat 102 ini, yang artinya dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi maksud dari kalimat bahwa Dia, Allah adalah pemelihara segala sesuatu, yaitu artinya Allah lah yang menjaga, mengawasi, dan mengatur selainnya, memberikan rezeki kepada makhluknya, dan melindungi mereka siang dan malam. Adapun ayat berikutnya, yaitu ayat 103 dari surat Al-An'am ini, Allah telah berfirman yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Maksud daripada atau makna daripada kalimat pada ayat 103 ini adalah kalimat ini adalah perselisihan pendapat antara para ulama salaf. Pertama, tidak dapat dicapai oleh penglihatan di dunia, meskipun nanti akan melihatnya atau melihat Allah di akhirat, sebagaimana yang terdapat dalam keterangan atau hadis mutawatir, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah SAW dari banyak jalur dalam Sahih, Musnad dan Sunan, seperti perkataan Aisyah, yaitu yang artinya barang siapa yang beranggapan bahwa Allah atau bahwa Muhammad, maksudnya di sini bahwa Muhammad melihat Rabb-nya, maka dia telah berdusta. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ini adalah terjemahan dari ayat 103 surat Al-An'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan keterangan terdapat dalam Sahih dan selainnya dari Aisyah yang lebih dari satu jalur. Ibnu Abbas menyelisihinya, dan riwayat darinya mengatakan melihat secara mutlak. Jadi Ibnu Abbas menyelisihinya dan riwayat darinya mengatakan melihat secara mutlak. Darinya juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW beliau melihat Allah Ta'ala dengan hatinya 2 kali. Permasalahan ini akan disebutkan di awal surat An-Najm. Adapun ulama lain berkata, yaitu berkaitan dengan firman Allah pada ayat 103 surat Al-An'am, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Maksudnya dia, Allah itu tidak dapat dilihat,
tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, artinya secara seluruhnya. Dan ini dikhususkan dengan keterangan tentang penglihatan kaum mukminin kepada Allah di akhirat. Kelompok lain dari kalangan Mu'tazilah berkata, sesuai dengan apa yang telah mereka pahami dari ayat ini, bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi pendapat mereka. Karena mereka bodoh dalam memahami kandungan kitabullah dan sunnah Rasulullah, sunnah Rasulnya. Adapun dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan juga Allah berfirman pada surat Al-Mutaffifin ayat 15, yaitu Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang artinya sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Terkait dengan hal tersebut, Imam Syafi'i berkata, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin tidak akan terhalangi dari Allah Ta'ala. Adapun dari sunnah, terdapat banyak keterangan yang mutawatir dari Abu Sa'id, Abu Hurairah, Anas, Juraih, Syuaib, Bilal dan sebagainya, selainnya dari kalangan sahabat dari Nabi SAW, bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Allah di akhirat nanti di padang luas dan di kebun-kebun surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka dengan karunia dan kemuliaannya. Amin. Adapun ulama lain berkata, tidak saling meniadakan antara penetapan ru'yah melihat dan meniadakan idra mencapai penglihatan. Karena al-idra atau mencapai penglihatan itu lebih khusus daripada ar-ru'yah dan tidak mengharuskan atau meniadakan yang lebih khusus. Tidak ada yang lebih bersifat umum. Lalu para ulama berselisih pendapat tentang al-idra. Idra ini adalah mencapai penglihatan. Jadi tentang al-idra yang ditiadakan. Apakah yang dimaksud dengan itu? Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah mengenai hakikat. Karena itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Meskipun orang-orang mukmin melihatnya. Sebagaimana orang-orang melihat bulan, sesungguhnya dia tidak mencapai hakikat, bentuk dan materinya. Maka zat dari Allah yang Maha Agung itu lebih dari itu dan hanya miliknya perumpamaan yang tinggi. Ulama lain berkata yang dimaksud dengan al-idra adalah meliputi. Mereka juga berkata tidak dapat meliputi, maka tidak mesti tidak dapat melihat. Seperti kita tidak meliputi ilmu, tidak mesti kita tidak berilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 110 yang artinya sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, aku tidak dapat menghitung segala pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Dari ini tidak mesti tidak ada pujian. Begitu juga dengan hal ini, Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwa pernah dikatakan kepadanya terkait dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 103 surat Al-An'am yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Di sini Ibnu Hatim berkata, bukankah kamu melihat langit? Orang bertanya dan mengatakan, iya benar. Ikrimah berkata, apakah kamu dapat melihat seluruhnya? Dan ulama lain berkata,
tentang ayat ini dengan keterangan riwayat dari At-Tirmizi dalam kitab Al-Jami' miliknya, dan Ibnu Abi Hashim di dalam kitab As-Sunnah miliknya. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduwai dan Ikrimah itu berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Muhammad telah melihat Rabb-nya Ta'ala. Maka Ikrimah berkata, bukankah Allah Ta'ala berfirman dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat sebagai segala penglihatan. Ini adalah bunyi ayat 103 pada surat Al-An'am. Maka dia berkata kepadaku, celakalah engkau ini. Itu adalah cahayanya. Jika tanpa cahayanya, maka tidak dapat dicapai oleh sesuatu. Di dalam riwayat lain, tidak ada yang dapat melihatnya. Al-Hakim berkata, keterangan ini sahih berdasarkan syarat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Tapi mereka berdua tidak mentahrijnya. Maka asar ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Diangkat kepadanya amalan-amalan hari sebelum amalan siang, dan amalan-amalan siang hari sebelum amalan malam. Tabirnya adalah cahaya atau api. Jika dia membukanya, niscaya keagungan wajahnya akan membakar seluruh makhluknya. Peniadaan al-idrak atau pencapaian ini khusus tidak meniadakan ru'yah atau melihat pada hari kiamat. Dan dia menampakkan dirinya kepada hamba-hamba mukmin kapanpun dia menghendakinya. Adapun keagungan dan kebesarannya atas yang ada padanya maha tinggi, maha suci, maka tidak dapat dicapai oleh pandangan. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah menetapkan bahwa orang mukmin dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat dan meniadakannya di dunia. Dan dia berhujah dengan ayat 103 surat Al-An'am ini, di mana pada kalimat dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan tersebut. Jadi di sini yang ditiadakan adalah pencapaian yang bermakna melihat keagungan dan kemuliaan wajah Allah sesuai dengan yang sebenarnya. Karena yang demikian itu tidak mungkin bagi manusia, tidak bagi malaikat, dan juga tidak bagi segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala pada surat Al-An'am ayat 103, yaitu pada kalimat yang artinya sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Artinya Allah meliputinya dan mengetahuinya sesuai dengan yang sebenarnya. Karena itu adalah makhluknya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 14. Yang ditiadakan dan pencapaian bermakna keagungan dan kemuliaan wajah Allah sesuai dengan yang sebenarnya. Karena yang demikian itu tidak mungkin bagi manusia, tidak juga bagi malaikat, dan tidak bagi segala sesuatu. Firman Allah sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu maksudnya artinya Allah dapat melihat dan mengetahui semuanya, meliputi semuanya sesuai dengan yang sebenarnya. Karena itu adalah makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 14 yang artinya apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus, maha mengetahui. Abu Aliyah berkata tentang firman Allah
yaitu pada kalimat pada surat Al-An'am ayat 103, yaitu kalimat yang artinya dan dia maha halus dan maha mengetahui. Maksud daripada kalimat pada ayat 103 surat Al-An'am sini adalah Allah itu yang maha halus untuk menyatakan yang tersembunyi dan maha mengetahui akan tempatnya. Wallahu a'lam. Ini seperti firman Allah Ta'ala yang mengabarkan tentang Luqman yang menasihati anaknya, yaitu firman Allah pada surat Al-Luqman, Luqman ayat 16, yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Demikianlah pembahasan kita mengenai ayat 102 dan 103 surat Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.